Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita berjumpa lagi dalam ibadah Pekat PKLU hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersaat teduh. Baik, berlimpah kebaikan Allah bagi orang yang takut akan Dia. Kasih setia pemeliharaannya dicurahkan atas orang yang dikasihinya. Datanglah menghadap hadirat Tuhan Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya sebab kasih setianya besar atas kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 402. Baitnya yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Kidung Jemaat 402, bait yang pertama. Kita sama-sama bernyanyi. Kuperlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Puji dan syukur kami ucapkan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu dalam aktivitas kami hari ini, hingga kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami ya Bapa, curahkan kami pribadi lepas pribadi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kawallah ibadah kami dari awal hingga akhir. Jaga kami semua dengan malaikat-malaikat-Mu ya Bapa. Kiranya curahan Roh Kudus dan kasih setia-Mu kepada kami untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Ampunlah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami tetap layak hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Mazmur. Sesuai dengan SBU, kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 12 sampai dengan ke-15. Sudah dapat Bapak Ibu? Mazmur 37 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 12 sampai 15. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan.
Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Tema bacaan kita pada malam hari ini yang diambil dari Mazmur 37 ayat 12 sampai 15 berdasarkan sabda bina umat adalah aman dalam tangan Tuhan. Ulasan tentang sikap orang fasik terhadap anak-anak Tuhan dan bagaimana Tuhan bersikap terhadap mereka. Di situ tertulis pada ayat ke-12 sampai ayat ke-15. Bagaimana orang fasik bekerja, berlaku terhadap orang benar. Bagaimana orang fasik itu merancang suatu kejahatan. Bagaimana orang fasik itu memberikan suatu ancaman atau seperti menggertakkan gigi sehingga membuat takut orang-orang benar. Sementara Tuhan merencanakan kebaikan terhadap anak-anaknya. Begitupun orang benar dan orang percaya membuat rencana yang baik dan benar dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan orang fasik. Orang fasik, dia merancang suatu kejahatan untuk mengambil keuntungan dalam dirinya. Untuk mengambil suatu kepuasan hatinya. Tapi di ayat berikutnya bahwa Tuhan tahu apa yang orang fasik alami. Dan Tuhan tahu bagaimana orang fasik itu. Maka Tuhan pun berencana kepada orang itu. Seperti apa contoh orang fasik? Dalam dunia nyata kita sering melihat beberapa karakter-karakter seperti orang sombong. Orang sombong itu merasa bahwa dia yang paling benar. Tapi dia tidak melakukan kehendak Allah. Contoh lain, orang fasik itu mudah mencela orang lain tanpa melihat apa yang sudah mereka perbuat, apakah sudah benar yang mereka perbuat. Mereka tidak melihat itu. Kemudian tinggi hati. Orang itu merasa terbaik, tidak mau menerima masukan orang lain. Walaupun mungkin masukannya itu salah ataupun benar, no. Dia tidak mau menerima masukan orang lain. Dia hanya menerima apa yang merasa dia punya rencana, apa yang merasa dipikirkan oleh dia, sehingga merasa dia yang terbaik. Kemudian ada dengki dan iri hati. Tidak mau kalah, mau menang. Tidak mau orang melebihi dia. Kejam terhadap sesamanya, tanpa belas kasihan, tanpa ampun. Juga ada sifat tamak, rakus, ingin menguasai seluruhnya. Biasanya seperti orang cinta uang, cinta jabatan, mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memandang orang lain. Tamak. Dan menurut yang saya catat, yang terakhir itu mempunyai sifat pemberontak. Pemberontak seperti apa? Pemberontak seperti orang yang memberontak terhadap ketetapan-ketetapan Allah.
Dan mungkin masih banyak lagi sifat yang lain atau contoh yang lainnya yang menggambarkan tentang orang fasik. Tapi saya rangkum ini ada 7. Sombong, mudah mencela, tinggi hati, dengki, iri hati, kejam, tamak, dan pemberontak terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Dapat dilihat di ayat ke-14. Orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Orang udah hidup jujur, orang udah hidup benar, orang yang sudah sengsara pun makin ditindasnya tanpa mengenal ampun. Betapa kejam kalau kita memandang sebagai manusia akan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang fasik. Tetapi oleh Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Di ayat ke-15, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Busur mereka akan dipatahkan sebelum mengena kepada orang-orang sengsara, sebelum mengena kepada orang-orang miskin, dan sebelum membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang hidup benar, orang yang hidup jujur, yang hidup di dalam Tuhan. Kehidupan orang fasik hanya akan memberikan kepuasan sesaat bagi mereka, kepuasan duniawi, dan itu tidak bersifat kekal, tidak abadi. Dan hidup orang fasik akan menjadi hidup yang sia-sia. Bagaimana iblis bekerja pada manusia? Seperti kita pernah membaca firman Tuhan, iblis berkeliling dunia, mengaum, menghampiri setiap manusia untuk dicobai dan masuk ke dalam perangkapnya. Perangkap iblis. Kalau sudah kita terjun dan masuk ke dalam perangkap iblis, kita akan menjadi seperti orang fasik, tanpa kenal ampun. Tapi pada saat kita diketuk, ingat bahwa apa yang kamu akan lakukan itu tidak baik. Itu berarti Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Nyatanya bahwa satu-satunya yang maha kuasa adalah Tuhan Allah. Allah berkuasa, satu-satunya yang maha kuasa. Sehingga bila kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan aman dan kita akan lolos dari segala jerat, perangkap, rencana jahat setiap orang fasik. Bagaimana hidup di dalam Tuhan? Saya ada membuat beberapa catatan. Hidup aman dalam tangan Tuhan. Pertama, kita selalu berlindung pada Tuhan. Mengapa kita berlindung pada Tuhan? Kita tidak akan mendapat malu. Kita akan diluputkan oleh karena keadilan Tuhan. Kita akan mendapatkan tempat perlindungan dan benteng pertahanan. Mengapa? Karena Tuhan akan menuntun dan membimbing kita, mengeluarkan kita dari jaring yang dipasang oleh orang fasik, dari perangkap yang dipasang oleh iblis. Yang kedua, kita menyerahkan seluruh hidup kita, nyawa kita kepada Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu, karena kekhawatiranmu akan dipelihara oleh Tuhan. Dengan kita menyerahkan hidup dan nyawa kita,
maka Tuhan akan membebaskan kita, karena Ia adalah Allah yang setia, yang selalu menjaga kita dalam keadaan kita penuh dengan pergumulan hidup. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan kepada kita. Kita tidak akan sengsara. Tuhan akan menilik penderitaan kita, memperhatikan kesesakan jiwa kita. Dan Tuhan tidak menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Yang keempat, berdoa dan berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari perbuatan jahat dan fitnah. Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan ajaib pada waktu kita kesesakan, pada waktu kita dalam penderitaan, pada waktu kita dalam posisi terjepit oleh karena perbuatan jahat. Tuhan akan mendengarkan suara kita, suara permohonan kita. Dan yang kelima, setia. Setia kepada Tuhan dengan kuatkanlah dan teguhkanlah hati dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bertekun berdoa, tekun beribadah, sering membaca firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, selalu taat dan bersyukur akan kehidupan yang telah Tuhan beri buat kita. Mereka orang fasik yang akan menghancurkan anak-anak Tuhan akan hancur oleh karena tipu daya yang dirancangnya oleh mereka sendiri. Kalau Tuhan sudah memutuskan segala sesuatu mengenai keselamatan dan kebaikan anak-anaknya, tidak ada kuasa duniawi manapun yang akan dapat menghalanginya. Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga kita, dan tidak ada kuasa duniawi yang akan menghalanginya. Kita sebagai manusia punya pengalaman hidup dan pergumulan hidup. Pergumulan hidup itu seperti badai yang menghantam kita saat kita berada di atas kapal di tengah laut. Bapak Ibu bayangin pada saat kita ada di atas kapal di tengah laut, kita terombang-ambing oleh badai. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa, meminta pertolongan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berlindung, setia, kuatkan dan teguhkanlah iman. Iman percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Jangan sedikit pun goyah. Jangan Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita mampu? Apakah kita yakin akan pertolongan Tuhan akan menyelamatkan kita pada saat badai itu datang? Apakah kita sudah hidup benar di dalam Tuhan? Apakah Tuhan sudah menolong kita? Lalu bagaimana harus kita lakukan dalam hidup kita? Mari kita tanya dalam diri kita, masing-masing pribadi Bapak Ibu. Apakah kita sudah hidup benar dalam Tuhan? Bila belum, kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita rubah. Kita jalankan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Seperti Daniel, seperti Hana, bertekun dalam doa, bertekun dalam beribadah, selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan akan memberikan keluputan dari segala mara bahaya. Tuhan akan memberikan kesembuhan dari segala penyakit-penyakit kita. Dia akan berikan kesehatan, dan segala pergumulan kita, Tuhan akan menopang kita.
hidup taat dan bertekun dalam doa, dan hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus, Dia akan memegang tangan kita dan tidak akan melepaskannya hingga kita akan tetap merasa aman dan selamat, karena kita yang hidup kepada Allah pasti aman dalam tuntunan tangan Tuhan. Sementara orang-orang fasik akan binasa, mereka habis lenyap bagaikan asap. Tetapi orang percaya akan diluputkannya, Tuhan akan menolong mereka. Bapak Ibu, nantikanlah Tuhan dengan setia dan tetap ikutilah jalannya dengan iman percaya dan tidak goyah, hingga kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Demikian firman kita pada malam hari ini. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti. Gita Bakti nomor 244. Bapa, Engkau sungguh baik, dan seterusnya. Gita Bakti 244 dengan judul Bapa, Engkau sungguh baik. Kita bersama-sama bernyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Engkau sungguh baik. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kami mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan iman percaya kami, bahwa kami akan aman hidup dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bantulah kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Setiap kami tersandung, Engkau menopang kami. Setiap kami jatuh ke lubang, Engkau mengangkat kami ya Bapa. Tolonglah kami, manusia yang berdosa ini ya Bapa. Ampunilah kami, agar kami tetap layak hidup di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, kiranya Kau selalu menyertai kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, dalam sakit penyakit kami, dalam kesusahan kami, dalam penderitaan kami. Kami mohon kasih-Mu menyertai kami ya Bapa, untuk meluputkan kami dari segala yang jahat, segala mara bahaya, segala penyakit, dari segala kuasa kegelapan, dari segala macam pencobaan.
pimpinlah kami dengan terang kasih-Mu, agar kami senantiasa selalu dalam naungan-Mu ya Bapa, dan hidup terus melayani-Mu, Bapa yang di surga. Dalam masa pandemi COVID-19 ini juga ya Bapa, begitu banyak kami berkurung di rumah, begitu banyak kami mengalami penderitaan, begitu banyak kami mengalami ketakutan, begitu banyak kami mengalami stres, begitu banyak kami mengalami kekurangan. Engkau yang tahu ya Bapa, Engkau yang menjamah kami semua untuk kami bisa dapat melewati segala macam pergumulan kehidupan kami. Bapa yang di surga, sertailah kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Ampunilah kami agar kami layak Bapa. Terima kasih atas waktu hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Sertalah kami selalu ya Bapa. Bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati.